Aksi pencurian bisa terjadi di mana saja, Cekiders. Di tempat futsal wilayah Bandung ini merekam aksi curi ponsel dari dalam tas. Modus pelaku berpura-pura ikut bermain futsal bersama korban yang baru dikenalnya. Tak merasa curiga dengan pelaku, maka korban bersama teman-temannya ini main futsal bersama. Selang beberapa menit kemudian, pelaku meminta istirahat sejenak. Disinilah pelaku mulai melancarkan aksi mencurinya. Tas korban dirogoh pelaku lalu diambil ponselnya. Widih, cerdik juga nih pelaku. Waspada ya Cekiders, jangan mudah percaya dengan orang yang baru dikenal. Subuh-subuh gini, emang paling asik jalan-jalan keliling komplek ya bang? Eits, ini bukan jalan-jalan biasa loh. Si abang ternyata malah terciduk mengambil sendal milik warga tuh. Walah bang, itu sendal bakal diapain sih? Kasihan tuh yang punya sendal, nanti malah jadi nyeker deh. Nongkrong di teras rumah orang emang paling adem ya bang. Tuh kan si abang ini ternyata niat mau mencuri Cekiders. Dua pasang sepatu berhasil dicuri dengan modus pura-pura istirahat. Sepatu hasil curian kemudian dimasukkan ke dalam plastik yang sudah disiapkan pelaku sebelumnya. Seorang emak-emak tertangkap tangan mencuri di sebuah toko kelontong di wilayah Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Usai mencuri, pelaku terjatuh dari motor dan berakhir di kantor polisi. Kejadian berawal saat seorang ibu rumah tangga mencuri di toko kelontong. Pemilik toko kelontong kemudian mengejar pelaku pencurian. Korban pencurian dengan berani menarik kerudung pelaku yang sedang dibonceng sepeda motor oleh seorang yang diduga suaminya. Pelaku wanita tertangkap. Pengendara motor yang memboncengnya kabur meninggalkan pelaku. Warga yang melihat pelaku terjatuh berusaha menghakimi pelaku, namun langsung dilerai pemilik toko dan menyerahkan ke pihak kepolisian Polsek Bantar Gebang. Terkait dengan pencurian di toko kelontong, toko Ani di daerah Kiwul, Bantar Gebang. Pemilik toko langsung mengejar pelaku yang mengendarai motor. Pelaku sekarang ini sudah diamankan di Polsek Bantar Gebang. Barang hasil curian, yakni minyak angin dan obat nyamuk yang disembunyikan di dalam kerudung pelaku, disita polisi. Pelaku pencurian diperiksa polisi, sementara pria yang diduga suaminya dalam pengejaran polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Penangkapan RTY oleh Satlantas Trenggalek ini setelah adanya informasi dari unit Reskrim Polsek Sukolilo, Surabaya terkait kasus pencurian yang diduga dilakukan oleh RYT di Surabaya. Tersangka dikabarkan kabur ke Trenggalek dengan menumpang bus jurusan Surabaya-Trenggalek. Satlantas Polres Trenggalek langsung melakukan penyekatan di beberapa titik. Hasilnya tersangka RYT berhasil diidentifikasi dan ditangkap saat masih di dalam bus. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti uang pecahan rupiah dan uang asing dengan total mencapai 35 juta rupiah. Akhirnya kita temukan seorang tersangka ibu-ibu yang notabene diinformasikan telah membawa tas, yaitu berupa satu buah tas warna biru, puluhan lembar dolar, baik Amerika, ringgit maupun dari Cina. Lanjut, satu kotak yang berisi emas. Setelah melintas di wilayah
pos polisi lantas diberhentikan oleh anggota, akhirnya terdapat sesuatu yang mencurigakan, akhirnya kita amankan di Reskrim. Memanfaatkan kondisi rumah dengan pintu terbuka dan ditinggal penghuninya, seorang wanita menggasak sebuah tas berisi laptop milik warga dusun Sebawut, Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Aksi pencurian ini pun terekam kamera CCTV dan viral di berbagai media sosial. Pelaku datang ke rumah korban dengan mengendarai sepeda motor. Pelaku berhenti dan masuk ke rumah korban Hamid layaknya seorang tamu. Dirasa tidak ada orang di rumah korban, pelaku langsung masuk menggasak sebuah tas berisi laptop yang berada di ruang tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria terekam CCTV mencuri uang di laci toko sembako di Madiun, Jawa Timur. Tak tanggung-tanggung, pelaku membawa kabur uang toko sebesar 40 juta rupiah. CCTV ini merekam pria yang sedang melakukan aksi pencurian di toko sembako di Kabupaten Madiun, Jawa Timur pada Kamis dini hari. Pelaku beraksi seorang diri membuka laci dan mengambil uang, kemudian dimasukkan ke dalam tas yang dibawanya. Aksi pencurian ini baru diketahui pada Kamis pagi saat pemilik toko melihat jendela dan pintu belakang rumah terbuka. Kunci jendela rusak dan terdapat bekas congkelan. Saat dicek ke dalam toko, uang tunai sebesar 40 juta rupiah di dalam laci yang akan digunakan sebagai modal usaha raib dibawa kabur pelaku. Bangun-bangun tuh ibu yang bangun buat sahur. Buat sahur tiba-tiba udah kamar yang sini yang awalnya berantakan, terus yang curiga awal tuh pintu belakang kok kebuka. Mikirnya cuma lupa gitu tuh. Terus sini kok berantakan juga. Terus dilihat di depan juga ternyata uangnya udah nggak ada tuh di depan. Berapa mas uangnya? Ya kurang lebih hampir 40 juta mungkin ada. Pemilik toko langsung melaporkan kasus pencurian di tokonya kepada pihak kepolisian. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga kecanduan bermain judi online, seorang karyawan minimarket di Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat membobol brankas di tempatnya bekerja. Aksi pencurian tersebut terekam CCTV. Tak lama setelah melakukan aksinya, pelaku berhasil ditangkap aparat Polsek Sukma Jaya. Dalam rekaman kamera pengawas tampak pelaku RS dengan masih mengenakan seragam membuka kunci minimarket dan langsung memasukkan uang dari dalam brankas. Usai melancarkan aksinya, pelaku kemudian pergi seolah tidak melakukan apapun. Berdasarkan bukti rekaman tersebut, aparat Polsek Sukamaja langsung melakukan pengejaran. Pelaku RS kemudian ditangkap di kediamannya di wilayah Bogor, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah mencuri uang setoran minimarket sebesar 43 juta rupiah. Pelaku mengaku sudah bekerja selama 3 tahun sebagai pramuniaga dan memegang kunci brankas. Dari total uang yang dicuri, pelaku telah menghabiskan 33 juta rupiah untuk bermain judi online. Pelakunya ini adalah salah satu karyawan daripada supermarket tersebut. Uang hasil pencurian yang sekira kurang lebih 43 juta, sebagian sudah dihabiskan, yaitu untuk pemain judi online. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sisa uang hasil curian sebesar 3 juta rupiah serta seragam dan tanda pengenal pelaku. Akibat dari perbuatan tersebut, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian tengah memburu seorang pengunjung game center di Depok, Jawa Barat. Pria ini diburu usai melakukan aksi pencurian ponsel meja kasir game center tersebut. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pelaku saat mencuri sebuah ponsel di meja kasir sebuah game center milik seorang pelawak di Jalan Raya Bahagia, Sukma Jaya, Kota Depok. Salah seorang pegawai mengatakan, aksi pencurian terjadi saat dirinya meninggalkan meja kasir untuk ke toilet. Sebelum beraksi, pelaku bahkan sempat bermain di game center ini.
Pelaku juga sempat mengeluhkan ada masalah dengan sistem pada sebuah alat permainan. Dia ngalihin pembicaraan sama Pano, jadi Pano tuh disuruh benerin stick, padahal posisinya nggak apa-apa dia tuh. Nah dia itu lihat area saya gitu. Ada gitu kan HP aku taruh di paling bawah, itu udah ketumpuk sama buku-buku, udah bener-bener gak kelihatan, cuma sama dia bisa aja gitu caranya. Berbekal rekaman CCTV, pihak Game Center melaporkan peristiwa ini ke Mapolsek Sukmajaya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 karyawan toko ponsel nekat menggasak 2 unit sepeda motor dan 3 ponsel milik bosnya di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil meringkus 2 pelaku di tempat persembunyiannya di Purwakarta, Jawa Barat. Dari rekaman CCTV nampak 2 pemuda berinisial RDB dan MA tengah menggasak 2 unit sepeda motor dan 3 unit ponsel dari toko HP tempatnya bekerja di Jalan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Pemilik toko ponsel yang curiga pun langsung membuka rekaman kamera CCTV dan membuat laporan ke polisi. Setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan alat bukti, polisi langsung meringkus kedua pelaku di tempat persembunyiannya di wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Dari pengakuannya kepada petugas, uang hasil penjualan barang curian diduga untuk kebutuhan sehari-hari. Dari hasil penyelidikan petugas, dari capture wajah maupun dari nomor HP yang baru bisa kita lakukan pencarian, akhirnya penyidik melakukan upaya penangkapan di tanggal 17 November. Aksi pencurian sepeda motor barak terjadi di wilayah kota Cimahi, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV, 2 orang pelaku mendatangi sebuah kos-kosan mahasiswa di Jalan Ibu Ganira, Cibeber, Cimahi, selatan kota Cimahi. 2 pelaku tersebut memiliki peran yang berbeda. 1 pelaku mengawasi situasi, sementara 1 pelaku lainnya bertindak sebagai eksekutor mencuri sepeda motor yang terparkir. Pelaku berhasil menjebol kontak motor dengan menggunakan kunci T dengan waktu singkat. Korban baru mengetahui motornya hilang saat akan pergi ke kampus. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pelaku spesialis pencurian sepatu di rumah kos berhasil diringkus unit Reskrim Polsek Pesanggahan, Jakarta Selatan. Pelaku mengincar sepatu yang akan dicurinya dengan jutaan rupiah. Aksi pencurian belasan pasang sepatu dengan berbagai merek milik para penghuni sebuah rumah kos terekam kamera CCTV. Pelaku berinisial DFM yang beraksi seorang diri mencuri belasan pasang sepatu dengan 2 buah karung dan kabur menggunakan ojek online. Bahkan tak tanggung-tanggung, harga sepatu yang diincarnya seharga jutaan rupiah. Salah satu korban yang melaporkan aksi pencurian ini langsung direspon dengan menangkap pelaku tak lebih dari 2 jam. Menurut polisi, pelaku merupakan spesialis pencurian sepatu di rumah kos dan ditangkap saat berusaha menjual sepatu melalui COD dengan polisi yang menyamar. Korbannya ini C, perempuan, kerja di perusahaan swasta, melapor ke Polsek Pesanggerahan kalau sepatunya dicuri. Ternyata satu kos-kosan itu ada sekitar 18 pasang sepatu. Jadi langsung kami patroli di siber ya, di codean-codean. Ternyata ada salah satu sepatu yang bermerek ada terpasang di medsos. Langsung kita pancing, kita amankan pelakunya. Atas aksinya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan selama 7 tahun penjara. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, viral rekaman perenang cilik menangis karena batal menjadi juara pada Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Meski orang tua melayangkan protes, tetapi juri beralasan keputusan tidak bisa diganggu-gugat.
Inilah video yang viral seorang anak menangis dan ditenangkan ibunya karena tidak menjadi juara di ajang Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten Sleman. Padahal dari rekaman pertandingan, terlihat bocah berusia 9 tahun tersebut menjadi juara 2 lomba renang 100 meter gaya bebas putra. Akan tetapi saat pengumuman pemenang, nama Egy justru menghilang. Kendati orang tua mengajukan protes, juri berkilah keputusan tidak bisa diganggu-gugat dengan alasan yang berhak protes hanyalah tim ofisial peserta lomba. Makanya ketika waktu di tingkat kecamatan itu, cabang akuatik itu kan jadi yang tidak diprioritaskan. Sehingga kami mendaftarkannya secara mandiri. Jadi kalau mandiri artinya tidak ada tim ofisialnya, tidak hanya ngemplak aja, ada juga kecamatan Ngaglik juga tidak didampingi oleh tim ofisialnya. Pasca viral, pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman melakukan pertemuan dengan panitia lomba. Akhirnya diputuskan juara kedua kembar. Artinya Egy tetap akan mendapatkan hak yang sama sebagai juara 2 nomor 100 meter gaya bebas. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, meluapnya Kali Ciliwung membuat sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir pada Kamis pagi. Ketinggian air sempat mencapai 1 meter. Meski demikian, tidak ada warga yang mengungsi dan memilih bertahan di rumah masing-masing. Meluapnya aliran Kali Ciliwung membuat ratusan rumah warga di Bidara Cina Jatinegara terendam banjir. Warga terpaksa menerobos tingginya banjir untuk dapat beraktivitas keluar rumah. Air luapan Kali Ciliwung mulai masuk ke permukiman pada pukul 6 Kamis pagi dan hanya dalam waktu kurang 1 jam ketinggian air sudah mencapai 1 meter. Permukiman Bidara Cina merupakan wilayah langganan banjir kiriman dari Bendungan Katulampa Bogor. Sore malah dari sore. Kemarin sore itu udah ada pemberitahuan kalau di sini tuh akan banjir. Cuma datangnya itu kan nggak langsung, jadi jedanya bisa 5 jam sampai 8 jam baru nyampe sini air. Selain Bidara Cina, banjir kiriman Bendungan Katulampa juga mengenangi permukiman di Jalan Bina Warga, Rawajati, Pancoran. Banjir dengan ketinggian hingga 1 meter tersebut membuat aktivitas warga terganggu. Warga berharap pemerintah segera membangun sodetan dari Kali Ciliwung agar air tidak melulu merendam permukiman mereka. Begitu pula warga Jalan Masjid Al-Makmur Pejaten Timur Pasar Minggu terkena dampak banjir luapan Kali Ciliwung. Banjir dengan ketinggian bervariasi paling parah mencapai 3 meter. Akibatnya sebagian warga yang rumahnya terendam cukup tinggi memilih keluar permukiman menuju banjir surut pada siang harinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di hari ketiga kampanye, calon Presiden Ganjar Pranowo berkunjung ke Gedung Dewan Pers di Jakarta untuk memaparkan pandangannya mengenai kebebasan pers di Indonesia. Sementara Cawapres Ganjar, Mahfud MD, memberikan orasi ilmiah di Universitas Gelora Bung Karno, membahas tentang etika, moral, dan hukum, terutama di kalangan para pejabat di Indonesia. Kampanye hari ketiga, Capres Ganjar Pranowo datang menyambangi kantor Persatuan Wartawan Indonesia di Jalan Kebon Siri, Jakarta Pusat untuk memenuhi undangan dalam acara dialog bersama dengan PWI. Dalam acara yang dihadiri oleh Ketua Dewan Pers dan Ketua Umum PWI ini, Ganjar memaparkan pandangannya mengenai kemerdekaan pers di Indonesia. Ganjar juga menilai di era perkembangan media saat ini perlu adanya regulasi terkait dengan proses perubahan media konvensional ke era digital. Menurut Ganjar, selain media mainstream, perlu juga adanya aturan kode etik jurnalistik dalam penyebaran informasi di media sosial. Dukungannya adalah pemerintahnya nggak boleh baperan kalau dikritik, itu dukung dulu, karena itu bagian dari kebebasan pers. Yang kedua, insentif yang bisa diberikan ketika transisi ini terjadi. Yang ketiga adalah edukasi kepada publik. Nah, edukasinya kan kita punya Kominfo, ada pemerintah daerah, ada guru-guru untuk mengajarkan itu semuanya, sehingga kita makin dewasa dan makin baik. Sementara itu, bakal calon Presiden Mahfud MD memberikan orasi ilmiah secara Disnatalis 24 Universitas Bung Karno di GSMO Kemayoran, Jakarta Pusat. Mahfud dalam orasinya menyampaikan pandangannya terkait etika, moral, dan hukum di Indonesia.
Salah satu contoh konkret yang disampaikan Mahfud terkait banyaknya pejabat yang tidak mau mundur dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai tersangka. Misalnya kalau sekarang mahal, kalau kita melihat seorang pejabat, menteri lah, ketua KPK, menteri lah yang sekarang jadi terdakwa. Apakah itu tidak boleh menduga bahwa dia bersalah? Boleh, karena boleh. Justru karena dia diduga maka jarang tahan. Nah, nanti bersalahnya sudah diponis berapa tahun Anda? Nah, itu Anda salah. Inkrah. Dari Jakarta, Rian Rahman, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Dalam kampanye hari ketiga, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar seminar wawasan kebangsaan MUPES 9 PGPI di Jakarta. Sementara cawapresnya Caimin melakukan belusukan di kawasan Chinatown Glodok, Jakarta Barat pada Kamis siang. Sementara itu cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka lebih memilih bekerja. Calon Presiden Anies Baswedan menghadiri MUPES 9 Persekutuan Gereja-Gereja Pantai Kosta Indonesia atau PGPI Jakarta Utara. Anies Baswedan dalam pidatonya menyampaikan bahwa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan yang sama. Anies juga membahas terkait prinsip keadilan, kesetaraan, semua fasilitas rumah ibadah, serta para pekerja di rumah ibadah. Prinsip yang dipegang adalah prinsip keadilan, kesetaraan. Semua fasilitas yang disiapkan setara untuk semua. Selanjutnya Anies Baswedan menyampaikan tentang regulasi rencana pembuatan rumah ibadah. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin melakukan belusukan di kawasan Chinatown Glodok, Jakarta Barat pada Kamis siang. Kunjungan ini dilakukan Caimin dengan maksud untuk mendukung perkembangan ekonomi pasar dan menyerap aspirasi dari para pedagang. Kedatangan Caimin di Chinatown pun disambut hangat oleh para pedagang. Terlihat pula ia pun turut menyapa dan menyalami pedagang yang berjualan di sepanjang Chinatown. Hari ini berkunjung ke Chinatown untuk tujuan menyaksikan apa yang disebut sebagai proses ekonomi yang tumbuh dan berkembang, di mana pasar tradisional terus terjaga bersamaan dengan menjaga tradisi yang ada di masyarakat dengan budaya Tionghoa. Sementara di hari ketiga kampanye, Cawapres Gibran Rakabuming Raka yang juga wali kota Solo lagi-lagi tidak melakukan kampanye dan fokus bekerja. Gibran memilih menghadiri pisah sambut Sekda Solo. Menurut Gibran, mengurus Sekda yang baru ini sangat krusial untuk Pemkot sehingga ia lebih memprioritaskan bekerja. Kalau sudah purna tugas, memberikan kontribusi lagi ke warga, ke kota, ya salah satunya bisa ikut partai politik dan lain, itu salah satu kontribusi dan itu saya kira sangat baik sekali. Sejak hari pertama kampanye, Gibran atau Prabowo tidak terlihat melakukan kegiatan kampanye seperti dua pasangan capres-cawapres lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemilih pemula pemilu 2024 adalah konstituen yang unik. Mereka sangat mahir menggunakan teknologi digital. Pemilih pemula diprediksi memiliki antusiasme ikut pemilu namun tidak memiliki pengetahuan politik yang cukup. Lalu bagaimanakah sebenarnya perilaku pemilih pemula ini? Berikut liputannya. Pemilu 2024 sudah di depan mata. Persiapan untuk menyambut pesta demokrasi harus disiapkan sedini mungkin agar tidak salah memilih keputusan memberikan hak suara untuk memilih pimpinan bangsa ini. Lebih dari 200 juta pemilih, sebanyak 25 dikategorikan pemilih pemula. Pemilih pemula adalah WNI yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau di bawah 17 tahun namun sudah menikah. Pemilih pemula yang berasal dari kalangan Gen Z memiliki karakteristik gemar mencari informasi melalui internet atau media sosial. Pemilih pemula diprediksi memiliki antusiasme tinggi dalam pemilu.
Namun mereka dinilai belum memiliki pengetahuan politik yang cukup, sehingga besar kemungkinan pemilih pemula ini merupakan swing voters. Referensi pemilih pemula mudah dipengaruhi oleh orang terdekat seperti anggota keluarga dan juga media sosial. Namun belakangan ini, mereka dianggap rasional dalam memilih calon pimpinan yang perhatian pada isu korupsi, gender, pendidikan, lingkungan, dan lainnya. Setiap anak muda, orang muda itu berbeda, yang tentunya ini akan mempengaruhi juga bagaimana sikap dan kebutuhan mereka dalam konteks yang lebih luas, misalnya saja pemilu seperti itu. Kita berharap agar pemerintah aktif dalam melakukan sosialisasi kepada para pemilih pemula agar mereka nantinya mampu menjadi pemilih yang cerdas dan tidak memilih golput. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, menyambut Hari Belanja Online Nasional, sebuah perusahaan e-commerce resmi membuka Festival 12.12. Dimeriahkan dengan konser musik di 3 kota besar di Indonesia. Festival 12.12 digelar mulai 1 Desember hingga 12 Desember mendatang. Menyambut Hari Belanja Online Nasional, Lazada memperkenalkan Lazada Festival 12.12. Turut hadir dalam peresmian ini, Menparekraf Sandiaga Uno, penyanyi Isyana Sarasvati, dan Maudy Ayunda. Festival dibuka dengan menampilkan beragam booth dan permainan, di antaranya beauty room, bathroom, glam room, dan trampolin. Digelar di 3 kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Festival 12.12 dibuka mulai 1 Desember hingga 12 Desember mendatang. Konser musik ini juga akan dimeriahkan penyanyi ternama seperti Raisa, Isyana Sarasvati, Tulus, dan grup idol Korea Red Velvet. Kalau balik lagi kita kan pengennya memang berikan keseruan. Nah, jadi kita juga berharapnya sebanyak mungkin orang yang akan datang dan mengalaminya sendiri. Jadi kalau ditanya target kita apa, ya kita pengennya sebanyak mungkin yang datang ya. Jadi kalau semakin banyak yang datang kan semakin banyak yang mengalami keseruan bareng Lazada. Saya sangat menikmati apa yang disajikan di Last Fest ini. Mudah-mudahan ini bisa mengangkat lebih banyak brand lokal kita, produk ekonomi kreatif kita ke kancah dunia. Festival Lazada 12.12 tahun ini diharapkan bisa memenuhi pengalaman masyarakat dalam berbelanja di Lazada. Dari Jakarta, Syahri Zazanski, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.